Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kenal bocor halus? Yang baru kemarin rame, masalah proposal. Itu sudah dibantah oleh Kominfo, bahwasannya belum ada pembicaraan yang lebih kepada proposal yang diajukan oleh Tempo. Kali ini berkaitan juga, tapi gua akan membagikan sebuah tayangan video Hasan Nasbi yang ikut membantah dan berkomentar tentang tuduhan bocor alus kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Ini terkait dengan soal pikiran buruk ini kan. Saya juga baca tweetnya Uda Hasan ya tentang narasi pikiran buruk yang seperti tanduk. Dia berubah menjadi tanduk yang kemudian menikam kepalanya sendiri. Nah ini kan untuk merespon bocor alus Tempo. Nah ini saya mau membahas juga ini soal minta pendapat juga soal bocor alus Tempo. Kan kemarin bocor alus bilang bahwa ini ada upaya menjelang Jokowi turun, itu ada upaya untuk jor-joran kampanye tentang keberhasilan Jokowi, gitu ya. Dan itu menurut narasi Tempo, narasi bocor alus, bagian dari upaya untuk pertama mencari validasi. Gitu. Itu kan memang tugasnya kalau tugasnya Pak Presiden kalau untuk mengungkapkan keberhasilan atau kerjanya itu tugasnya. Kenapa harus pakai kampanye? Gitu. Yang kedua, bayar orang besar-besaran gitu kan, ada yang sampai punya rumah di Kemang dan seterusnya gitu kalau menurut si bocor alus. Kemudian ini cara untuk menutupi track record Pak Jokowi sebagai perusak demokrasi gitu. Jadi ini itu yang dikembangkan oleh bocor alus Tempo gitu. Nah, saya merasa bahwa ini tanggapan dari Uda Hasan tentang pikiran kotor yang seperti tanduk itu jadi menarik nih untuk gimana Anda melihatnya itu? Ya itu yang saya tuh sebenarnya agak-agak khawatir generasi-generasi kita, generasi anak-anak kita nanti dikasih makan dengan pikiran-pikiran buruk. Pikiran buruk itu terejawantahkan, termanifestasikan dengan statement-statement yang buruk. Statement yang buruk itu nggak harus selalu kata-kata maki-makian. Tapi suuzon itu juga sesuatu yang buruk gitu. Berburuk sangka itu juga gini. Kalau ke saya ditanyakan apakah ada penggalangan, saya bilang nggak ada penggalangan kok. Kita tidak kampanye dan tidak mengikuti pemilihan apa-apa nih. Di level negara ini, di level pusat tidak sedang kampanye dan tidak ada pemilihan apa-apa. Jadi tidak ada penggalangan apa-apa. Bahasanya penggalangan. Apanya yang digalang? Gitu. Apakah ini kampanye besar-besaran? Kampanye besar-besaran bagaimana? Kalau kampanye pilpres, Anda bilang kampanye besar-besaran masuk akal. Ada orang yang lagi kampanye pilgub, kampanye dia besar-besaran di daerah provinsi dia masuk akal. Ini kan yang dia sebut itu, sebut-sebut nama saya juga. Itu seolah-olah saya melakukan kejahatan karena melakukan rapat gitu. Saya kan kepala kantor komunikasi kepresidenan, terus Anda berharap saya rapat apa? Itu kan kita menjalankan tugas, menyiapkan narasi untuk akhir masa periode pemerintahan Pak Jokowi. Tapi yang perlu diketahui oleh publik bahwa setiap tahun itu seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan hasil capaian mereka. Untuk akhir tahun itu mereka menyiapkan hasil capaian mereka. Kan mereka punya KPI. Terus ada indikator-indikatornya kan. Terus mereka kalau udah tercapai mereka sampaikan. Itu bagian dari laporan kepada publik kan. Nah untuk tahun 2024 ini juga mereka dari setahun lalu sudah menyiapkan. Laporan akhir periode ini mereka sudah siapkan. Kantor saya ini kan kantor baru. Usianya kan baru 2 bulan ini. Nah, kita itu kan hanya membantu mereka memilih dari sekian banyak capaian, misalnya 100 capaian, 200 capaian. Kita pilih mana yang misalnya kalau 100-100-nya dituangkan gitu kan di dalam bentuk pesan kan orang mau lihat yang mana. Cari aja champion-championnya. Kan highlight lah ya, iya, highlight di yang semua paling KL itu kan ada champion betul. capaian mereka. Itu aja yang disampaikan. Dan bagaimana supaya masyarakat ngeh dengan capaian itu kan ada strateginya.
Ini kayak rapat redaksi, Mas. Ya, ya. Kan ini pemerintah lagi rapat redaksi nih. Kenapa harus di-framing sebagai sebuah kegiatan diam-diam, skandal diam-diam, seolah-olah ini acara diam-diam, ngumpet-ngumpet, kegiatan bawah tanah, kemudian media itu dapat bocorannya. Enggak. Itu bahkan di acara itu, di kegiatan itu, pintu ruangan itu aja nggak kita tutup. Karena banyak sekali yang datang. Berbagai kementerian datang, bawa staf dan segala macam, karena nggak muat, iya pintunya aja nggak kita tutup gitu loh. Dan bukan rapat diam-diam kan. Ini kayak semacam rapat redaksi aja. Dan rapat redaksi ini menyampaikan berita baik. Capaian-capaian pemerintah itu yang kita sampaikan kepada publik. Lebih masuk akal kita mencurigai rapat redaksi yang akan menyampaikan berita buruk loh. Kita nggak lagi jelek-jelekin orang loh. Kita lagi nggak memframing orang jelek loh. Kita rapat redaksi untuk menyampaikan berita baik. Makanya saya bilang, lebih masuk akal kita mencurigai rapat redaksi yang memberitakan berita buruk. Daripada ini kan rapat redaksi, kenapa nggak boleh rapat redaksi? Kebetulan pada saat itu saya pemimpin redaksinya, gitu. Gitu. Dan ini bukan sebuah kejahatan gitu. Jadi itu yang saya bilang, kalau keluar, iya kan bahasanya Hasan Nasbi tidak ketinggalan ikut segala macam. Betul. Orang lagi menjalankan tugas lah. Justru kalau misalnya saya tidak menjalankan tugas, dia beritakan nggak apa-apa. Kalau orang menjalankan tugas, nah soal capaian prestasi, kalau prestasi kan emang sudah kewajibannya dia, iya. Ada orang ditunjuk jadi CEO perusahaan kan kewajibannya besarkan perusahaan. Kalau perusahaannya besar, dia boleh klaim sebagai prestasi nggak? Boleh. Saya punya anak, kewajiban saya memprovide anak-anak saya dengan makanan, pendidikan, rumah yang layak kan? Ketika anak-anak saya sukses, boleh nggak saya banggakan? Sebagai prestasi saya sebagai orang tua. Boleh. Itu yang saya bilang, kenapa pikiran Anda buruk sekali? Iya. Terus orang nggak boleh nyampaikan apa yang sudah dia capai. Masa nggak boleh? Dan disebutnya itu kayak sekali. Mencari validasi, pengakuan gitu. Enggak lah, kan Pak Jokowi sudah mau selesai. Jadi dia berpikir apa? Pak Jokowi kan sudah selesai. Dan ini kan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan, disampaikan kepada publik ini loh, gitu. Dan mau nggak mau lah, kita harus membiasakan tradisi loh. Sudah dua periode seorang presiden berbuat, tentu ada kekurangan. Tapi timbang dengan fair dong. Anda di kepala harus punya timbangan nih. Kita semua harus punya timbangan dalam kepala kita. Mana yang lebih banyak jasanya atau kekurangannya? Kalau menurut saya nih, makanya hasil surveinya masih 75% kan? Approval rating kan? Karena di dalam kepala masyarakat itu ada timbangan. Bukan berarti nggak ada kekurangan di kepala masyarakat. Ada. Masyarakat nganggap ini sukses semua. Enggak. Pasti masyarakat nganggap, ini ada yang kurang, ini ada yang masalah, ini ada yang belum. Tapi secara keseluruhan ketika ditimbang, yang lebih banyak adalah jasa dan manfaat yang diberikan oleh negara selama masa kepemimpinan Pak Jokowi. Makanya approval ratingnya masih 75%. Jadi yang kayak gitu loh. Jadi kesimpulannya ini bukan kemudian berikan berita bohong, enggak. Disebut klaim keberhasilan, enggak. Klaim keberhasilan ada angkanya. Ada datanya kok. Ini bukan klaim keberhasilan. Jadi pakai uang besar-besaran. Uang besar-besaran yang Anda maksud yang mana? Enggak ada skandal di sini. Kalau ada kementerian dan lembaga, dia mungkin pasang iklan di televisi kah, di media kah, segala macam. Bukannya itu sebuah hal yang wajar? Iya kan? Justru kalau Anda mau beritakan ada pemerintah punya program bersama media, kemudian dia nggak bayar, Anda beritakan tuh nggak apa-apa. Iya, justru itu. Kenapa kebalik-balik? Pikirannya kenapa kebalik-balik? Sesuatu yang dilakukan semestinya dianggap skandal. Dianggap sebagai sebuah kejahatan. Apakah karena nggak kebagian? Nah itu yang rame juga di medsos itu. Nah, maksud saya akhirnya kan yang keluar di media soal proposal itu kan akhirnya iya begitu gitu loh. Jadi menurut saya jadi orang yang fair aja. Jangan memframing orang dengan sesuatu yang berasal dari pikiran yang buruk. Kalau kritik nggak apa-apa. Jadi ada sesuatu yang buruk terjadi, sampaikan nggak apa-apa. Ada kekurangan yang terjadi, sampaikan nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian main hantam kromo gitu. Misalnya nih, ada sebuah pembangunan terus di ujungnya ada masalah nih. Misalnya kita lagi ada pembangunan sekitar 1 hektar. Ada 100 meter persegi bermasalah misalnya. Bukan proyek itu gagal.
Ini kan gampang sekali mencap karena begitu ada masalah di salah satu sudut, kemudian dibilang proyeknya gagal. Enggak, ada masalah di ujung itu. Ya. Ini kan seolah-olah nih, ini kita lagi bikin rumah. Atapnya miring. Yang dibenerin bukan atapnya, Mas. Rumahnya dirubuhin, Mas. Bikin lagi dari awal. Dianggap rumahnya gagal. Padahal yang gagal bagian atapnya aja. Ya. Padahal yang miring di bagian atapnya aja nih. Bukan atapnya yang diganti, rumahnya dirubuhin lagi dari awal. Nah, ini cara berpikir kayak gitu yang saya lihat hari ini. Ya, itulah tadi videonya, sobat-sobat. Bagaimana menurut pendapat kalian nih? Tapi kalau gua menilai, ya pernah beberapa kali nonton Bocor Alus. Wah, ya isinya ya katanya sumbernya ini. Ya memang dia media jurnalis ya. Agak merahasiakan sumber-sumber yang dimaksud mungkin untuk menjaga sumber itu. Ya, tapi benar sih apa yang dilakukannya. Tapi kalau dipikir-pikir juga kok aneh ya. Kan ada sumber yang lebih pas. Bisa dikonfirmasi juga beritanya kepada pemerintah. Jadi hanya tidak berdasar satu sumber saja. Kan itu bisa ya. Kalau menurut gue sih itu bisa ya. Kenapa media sekelas Tempo yang luar biasa itu nggak begitu ya, nggak melakukan cek and recheck, apa benar begini, apa begini, terus mereka membicarakan ini pronya, ini kontranya, kan begitu. Artinya 50-50, seimbang gitu. Jadi masyarakat nerimanya beritanya juga seimbang. Tapi kalau agak-agak tuduhan juga repot. Kita lihat tuh, niatnya itu dari covernya aja. Covernya aja, thumbnailnya dia kan. Udah bisa kita baca lah maksudnya. Nah, tapi tadi diskusi Hasan Nasbi dengan Bung Sahal, bagaimana menanggapi Bocor Alus. Sekarang, jika Anda punya pendapat, silakan berikan komentar ya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.